Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin ashrafil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Masyarul muslimatil karimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, hari ini masih Allah berikan kesempatan yang berharga dalam kehidupan kita, yang mana kesempatan ini tidak perlu kita mengeluarkan banyak tenaga dan tidak harus mengucurkan banyak harta, tetapi derajatnya adalah tinggi dan mulia di sisi Allah Jalla fi'ula. Kesempatan duduk di majelis ilmu sebagai pembuktian bahwa kita takut dari neraka Allah, sebagai pembuktian bahwa kita benar berharap syurga Allah, sebuah pembuktian bahwa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas jiwa muslim dan jiwa muslimah menganggap kecil masalah majelis ilmu, karena tidaklah para sahabat mulia kecuali dengan dimulai dengan ilmu setelah iman. Dan tidaklah generasi-generasi setelah mereka kualitasnya menurun. Di antara sebabnya juga adalah karena jauhnya dari ilmu. Kalaupun kita tidak bisa menggapai rahmat Allah dengan banyak sedekah, dengan letih dalam salat malam, tak kuasa lidah melantunkan, menghatamkan juz-juz dari Al-Quran, tapi ternyata Allah berikan kesempatan besar untuk menggapai segala kemuliaan hanya dengan duduk di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal yang saleh, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang tidak berputus asa dari ilmu yang diturunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi yang kita cinta, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah, kalau kita ingat pertemuan sebelumnya, kurang lebih 3 pertemuan, kita membahas tentang kaedah-kaedah yang bisa dan dapat memperbaiki urusan dunia yang dijalani oleh manusia. Kita sebutkan 6 kaedah. Nasi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, dalam bab adab dunia, kita sebutkan di sana ada 6 kaedah yang kalau dilakukan 6 ini, maka secara utuh insya Allah urusan dunia manusia akan menjadi baik. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan masuk dalam pasal yang menjelaskan ma yasluhu bihi halul insan fid dunya, yaitu tentang kaedah-kaedah untuk memperbaiki kaedah-kaedah untuk memperbaiki manusianya. Kemarin untuk memperbaiki dunianya. Sekarang kaedah-kaedah untuk memperbaiki manusia. Apa saja kaedahnya agar seorang manusia itu bisa menjadi insan yang baik? Beliau sebutkan di sini, adapun kaedah yang bisa memperbaiki kondisi manusia, yang merupakan kaedah urusan dan teraturnya kondisi mereka. Hal ini ada 3 kaedah. Jadi ada 3 kaedah yang bisa memperbaiki kita. Yang pertama adalah, kata beliau, nafsun muti'ah ila rushdiha muntahiyah an ghayyiha. Yang pertama adalah jiwa yang patuh mematuhi petunjuk dan jiwa yang menghindari kesesatan. Jadi kaedah pertama, agar kita menjadi jiwa yang baik, jiwa yang berpotensi menghadirkan banyak manfaat, kita harus memiliki ciri pertama dari 3 ini, yaitu jiwa kita haruslah jiwa yang nurut pada setiap petunjuk dan hidayah. Dan jiwa kita haruslah jiwa yang menghindari segala macam kesesatan. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua, kata beliau, adalah keharmonisan yang menghimpun simpati dan menolak benci. Keharmonisan, hubungan baik yang bisa menghadirkan simpati dan bisa menghindarkan
sifat benci dari orang lain. Kalau ada poin ini, insya Allah akan baiklah manusia itu. Akan menjadi aman dia. Akan mendapatkan manfaat, dia terhindar dari mudarat. Yang ketiga, materi yang cukup untuk menenangkan jiwa dan meluruskan kebengkokannya. Jadi dia butuh materi, butuh dana. Untuk apa? Untuk menenangkan jiwanya, yang juga butuh pada poin-poin dunia. Dan hal ini juga untuk agar yang tadi dia terlihat bengkok terlihat pincang atau terlihat pincang dalam urusan dunianya, dengan ada hartanya, dengan ada kebutuhannya ini, menjadi luruslah dia karena pikirannya menjadi tenang. Ini secara umum 3 kaidah. 3 kaidah yang bisa memperbaiki urusan manusia atau bisa memperbaiki manusianya. Kaidah pertama untuk memperbaiki manusianya. Kata beliau, jiwa yang patuh. Jiwa yang patuh. Beliau sebutkan di sini, jika jiwa mematuhi, maka dia akan mengendalikannya. Jadi manusia dalam tubuhnya itu ada jiwa. Kalau dia bisa menghandle jiwa ini taat pada dirinya sebagai pemilik jiwa, sebagai manusianya, maka insya Allah kalau sudah dia jadikan jiwanya ini ngikutin dirinya, maka jiwa ini insya Allah akan mudah diarahkan untuk mengikuti hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu punya motivasi besar untuk nyuruh kepada keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jiwa tersebut punya motivasi besar untuk menyuruh kita untuk melakukan dosa. Jadi kalau kita ingin urusan dunia kita atau urusan kita atau jiwa kita sebagai manusia itu baik, pertama harus kendalikan jiwa yang kita miliki. Jika jiwa durhaka, maka manusia dikendalikan dan tidak bisa mengendalikannya. Jadi kalau jiwa ini tidak bisa kita settle, tidak bisa kita handle, tidak bisa kita pegang, hawa nafsu kita nggak bisa kita kendalikan, maka akibatnya apa? Kita yang akan dikendalikan olehnya. Yang tadinya kita ingin mengatakan saya ingin selamat, tapi karena kita kalah dengan jiwa kita, akhirnya kita menuju jalan-jalan kebinasaan. Yang tadinya kita ingin rajin ibadah, tapi karena kita dikendalikan oleh jiwa kita, kalah kita dengan jiwa kita, maka kita jadi malas dalam ibadah. Jadi poin pertama ini penting untuk memperbaiki kita sebagai human, sebagai manusia, yaitu jiwa kita harus nurut sama kita. Karena dia berada pada diri kita. Jangan sampai kita sebagai tuannya dikendalikan oleh jiwa. Kalau kita sudah dikendalikan oleh jiwa, maka hal ini menjadi kerusakan karena kita tidak bisa memilih jalan selamat, hanya nurut kepada hawa nafsu. Di sini selanjutnya beliau sebutkan, barang siapa yang tidak mengendalikan nafsunya, maka dia lebih tidak bisa mengendalikan orang lain. Asalnya manusia tersebut, dia ketika berhadapan dengan manusia, akan ada maslahat yang diberikan kepada dia, atau mungkin dia dapat mudarat dari orang lain yang nanti akan disebutkan di poin setelahnya insya Allah. Yaitu, maksudnya adalah manusia, dia makhluk sosial. Dia tentunya akan sangat mungkin menghadapi orang-orang yang punya niat buruk terhadap dirinya. Untuk agar orang ini tidak berniat buruk kepada dirinya, dia harus tahan orang ini. Dia harus handle orang ini. Dia harus cegah orang ini. Pertanyaannya, apakah dia bisa menghalangi orang lain dari menyakiti dia, sementara untuk melawan jiwanya sendiri dia tidak mampu? Apakah bisa? Sulit. Berat. Makanya beliau sebutkan di sini, beliau sebutkan tadi, barang siapa yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan jiwanya, bagaimana dia mengurus orang lain? Jika nafsu mendurhakainya, maka orang yang lain lebih durhaka kepada dirinya. Misalnya orang tua, sebagai seorang ibu misalnya, di antara kita sebagai seorang ibu misalnya, dia adalah orang yang sering durhaka pada jiwanya. Jiwanya ingin selamat dari neraka, tapi tapi jiwanya justru mendorong untuk mengikuti jejak-jejak penduduk neraka. Dia ingin bahagia, tapi jiwanya membawa dia kepada tangga-tangga dosa. Dia ingin meneguk nanti minuman dari telaga Nabi dan dari Al-Kautsar yang berada di surga. Tapi ternyata langkah-langkahnya membawa dia kepada sungai-sungai neraka Allah Azza wa Jalla. Maka di sini berarti
berarti yang terjadi pada jiwanya adalah jiwanya durhaka pada dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghandle jiwanya. Kalau jiwanya saja berani melawan dia, apalagi jiwa orang lain. Nah, ini makanya di antara jihad yang terbesar yang ada dalam Islam adalah jihad bagaimana seorang menaklukkan jiwanya, menundukkan keinginan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya. Nah, dan beliau sebutkan sini, berkata salah seorang ahli hikmah, tidak pantas bagi seorang yang berakal dia menuntut orang lain untuk taat pada dirinya, sedangkan dirinya sendiri tidak mau mematuhi dirinya. Kan seperti itu. Kita ingin anak-anak, pasangan hidup sejalan dengan kita, tapi kita sendiri kadang pelan-pelan dalam menentukan langkah. Ini tidak bisa. Orang berakal tidak bisa mengatakan pokoknya kalian harus ikut walaupun saya belum jadi tauladan. Ini tidak bisa pada asalnya. Karena asalnya contoh dalam kebaikan dialah yang akan diikuti oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Walaupun sebenarnya seburuk apapun kita, orang lain tetap harus mengambil nasihat. Tapi asalnya sebagai pemberi nasihat, sebagai pengingin kebaikan, kita harus taklukkan jiwa kita dulu, barulah kemudian kita bisa menaklukkan jiwa orang lain. Wa qad qala asy-syair, seorang penyair mengatakan, "Atadma'u an yuti'aka qalbu syu'da wa taz'umu anna qalbaka qad asaka?" Apakah engkau ingin agar hati orang yang bahagia mematuhimu, sedangkan engkau menyangka bahwa hatimu telah durhaka pada dirimu? Nah, ini sekali lagi konsepnya adalah untuk menghandle satu lidi saja kita sulit, apalagi untuk menghimpun satu ikat lidi. Maka ini penting, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama agar manusia itu baik, dia harus handle jiwanya supaya nurut dengan kebaikan-kebaikan. Gimana caranya supaya jiwa saya ini nurut dengan petunjuk Allah? Nurut kepada hal yang bawa maslahat kepada dirinya. Nurut kepada hal-hal yang itu merupakan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ketaatan diri itu bisa diperoleh dengan dua. Tadi kan kita sebutkan kaidah pertama untuk memperbaiki manusia adalah dirinya, jiwanya harus taat kepada dirinya. Kan begitu? Pertanyaannya gimana agar jiwa kita taat kepada kita? Kata beliau ada dua caranya. Cara pertama adalah dengan an-nushu, yaitu dengan memberikan nasihat pada jiwa. Dengan memberikan nasihat pada jiwa. Cara yang kedua adalah al-inqiyad, yaitu tunduk. Agar jiwa kita patuh pada kita, kita harus sering ngobrol sama jiwa kita. Harus sering muhasabah dengan jiwa kita, beri dia nasihat. Ini cara pertama. Cara kedua, jadikan jiwa ini tunduk pada nasihat-nasihat yang kita berikan di poin pertama. Ini akan dijelaskan oleh beliau, insyaallah azza wajalla. Ingat, kita harus handle jiwa kita. Gimana caranya tadi? Dengan dua cara. Pertama, berikan nasihat. Kedua, jadikan dia tunduk. Kata penulis, yang dimaksud dengan nasihat adalah melihat pada hakikat sesuatu, sehingga dia bisa melihat petunjuk sebagai petunjuk, lalu menilainya baik, dan melihat kesesatan sebagai kesesatan, dan menilainya buruk. Tadi kita katakan bahwa cara pertama untuk mengendalikan jiwa kita agar patuh pada kita, nasihati dia. Bagaimana kita melihat bahwa jiwa kita ini sudah ternasehati atau belum? Bagaimana caranya? Caranya lihat. Kalau ada orang bawa hidayah, coba cek jiwa kita menerima nggak hidayah ini. Kalau jiwa kita sudah menerima hidayah ini, coba cek lagi. Betul tidak dia yakin bahwa ini adalah hidayah? Dan kebalikannya, kalau ada orang bawa penyimpangan, orang bawa ajaran dosa, orang bawa contoh maksiat, jiwa kita sudah tahu belum bahwa ini adalah maksiat? Yakin tidak bahwa ini adalah maksiat? Karena kadang orang melihat sesuatu yang maksiat tapi menguntungkan, berarti jiwanya belum ternasehati. Jadi maksud jiwa kita dinasehati adalah jiwa kita akhirnya kenal bahwa ini dosa, dia harus dihindari, ini pahala, dia harus diambil. Itu maksudnya. Kemudian kata beliau, hal ini bisa terjadi sebab kesungguhan diri
ketika dia selamat dari motif hawa nafsu. Kapan jiwa kita bisa ternasihati? Kalau kita sungguh-sungguh. Ini pertama. Agar jiwa kita mudah mendapatkan nasihat, pertama harus dilawan keinginan jiwa tersebut dengan sungguh-sungguh. Kedua, apapun yang berbau, beraroma hawa nafsu harus segera ditepis. Harus segera ditepis. Oleh karena itu, kata beliau, ada ahli yang mengatakan, man tafakkara absara. Siapa yang berpikir, maka dia akan melihat. Siapa yang benar-benar mikir, datang sesuatu, orang ngasih, misalnya ada tetangga, ada teman, ngobrol sama kita. Dari konten pembicaraannya, dari cara dia berbicara, itu kita lihat kontennya. Kalau kita pikir, kita akan tahu konten ini baik atau tidak, omongan ini baik atau tidak. Caranya bagaimana? Dengan kita berpikir. Man tafakkara absar. Siapa yang berpikir, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Mendapatkan pengetahuan. Contohnya ketika kita mendengar kajian, atau mendengar khutbah, atau mendengar ayat Al-Quran dilantunkan, coba kita berpikir, apa makna dari ayat ini? Apa makna dari hadis yang disampaikan? Kalau kita sudah berpikir, insya Allah terlihatlah jalan hidayahnya, terlihatlah jalan keburukannya. Maka, ya, sebagaimana disebutkan tadi oleh orang yang bijak, barang siapa yang berpikir, maka dia akan melihat. Barang siapa yang berpikir, maka dia akan melihat. Poin kedua, yang dimaksud dengan ketundukan, atau kepatuhan adalah bersegera melaksanakan petunjuk ketika diperintah. Tadi kan pertama dinasihati, oh ini perintah loh. Nah, poin kedua ini, perintah berarti harus saya lakukan. Oh ini maksiat loh, berarti harus dijauhi. Oh ini kesesatan, harus dijauhi. Jadi yang dimaksud dengan kepatuhan adalah segera melakukan petunjuk dan segera dalam menjauhi kesesatan ketika dilarang. Jadi dua hal ini berkaitan. Setelah dinasihati, dia manut. Nah, dengan itu insya Allah jiwa kita sudah bisa kita taklukkan, sudah kita tundukkan. Hal ini bisa terjadi sebab penerimaan diri ketika dihindari dari tarikat syahwat. Agar jiwa kita patuh, sekali lagi, jangan jadikan dia menoleh kepada syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan di sini, beliau bawakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 27, "Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima." Kalau kita baca potongan ayat sebelumnya, Allah mengatakan, yuridullahu an yatuba 'alaikum. Kita sebagai manusia kan bertanya, sebenarnya Allah ingin apa sih dari saya? Allah suruh saya ibadah itu apa sih maunya Allah? Apa hikmah di balik itu? Kata Allah apa? Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah suruh kalian ini, Allah larang kalian itu, tujuannya adalah agar kalian mendapatkan ampunan Allah. Agar kalian diampuni oleh Allah. Jadi perintah dan larangan Allah kepada kita, umat al-Islam, itu agar kita menjadi hamba yang diampuni oleh dirinya. Oleh diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain Allah, tadi kita sebutkan, Allah ingin kita mendapat ampunan. Nah, manusia ingin kita dapat apa? Allah sebutkan di sini. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat menghendaki agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah ya. Ini kita harus ingat bahwa yang paling ingin kita selamat itu adalah Allah. Yang paling ingin kita dapat kebaikan itu Tuhan yang menciptakan diri kita. Yang paling ingin kita tidak bersedih itu adalah Ar-Rahman. Yang paling ingin kita senang itu adalah Ar-Rahim. Nah, di sini beliau bilang, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, nafsu yaitu jiwa itu memiliki adab yang merupakan kesempurnaan, ketaatan, dan keparipurna kemaslahatan. Jadi agar jiwa tersebut banyak dapat maslahat, agar jiwa tersebut sempurna, dia harus memiliki adab-adabnya. Dia harus memiliki adab-adabnya. Kata penulis, kami sudah membuat satu bab khusus dalam buku ini, yaitu bab terakhir insyaAllah, yang disebut dengan adabun nafs. Jadi bagaimana adab-adab jiwa itu akan dibahas setelah bab ini. Kemudian poin kedua, tadi kita sebutkan untuk memperbaiki jiwa ada berapa kaidah? Di awal 3. Yang pertama kita sebutkan tadi apa? Apa? Jiwa yang patuh pada petunjuk.
Yang kedua kata beliau, kaidah kedua, keharmonisan yang menghimpun empati dari orang lain. Kerukunan, sikap supel yang bisa menarik simpati orang lain. Ini bisa memperbaiki urusan kita. Jadi kalau kita adalah orangnya sosialita, dalam artian bukan media sosial, tapi maksudnya adalah bersosialisasi dengan masyarakat, kita punya relasi, punya teman-teman, seburuk apapun kita tetap memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang lain berbuat jahat, kita tetap berbuat baik kepada dia misalnya. Apalagi kalau orang tersebut orang yang tidak punya problem dengan kita, kita ramah dengan dia. Maka dengan ini insya Allah ibu-ibu, kita akan mendapatkan simpati dari mereka. Kalau kita dapat simpati dari mereka, insya Allah kita sebagai manusia akan menjadi baik. Manusia adalah sasaran untuk disakiti. Ini pegang garis bawah. Manusia adalah sasaran untuk disakiti. Kita hidup bersosial, kita hidup bermuamalah. Karena kita bermuamalah dengan orang lain akan pasti ada. Pasti. Pasti, dan ini wajib ada. Apa itu? Disakiti oleh orang lain. Kullu man'umin mahsud. Setiap yang dapat nikmat pasti ada yang hasad. Setiap yang dapat nikmat pasti ada yang hasad. Beliau sebutkan di sini manusia adalah sasaran untuk disakiti. Manusia adalah sasaran untuk disakiti. Orang lain iri terhadap kenikmatannya. Ini kita harus ingat. Makanya kadang dalam berbagi di media sosial kita harus bijak. Yang ini pantas tidak. Yang ini perlu tidak. Terkadang kita harus bijak. Kenapa? Karena mata yang berain itu dengan mata hasad itu ada. Orang yang memiliki kolbu yang dengki itu ada. Maka orang lain iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Jika dia tidak saling harmonis, artinya jika dia tidak punya hubungan baik dengan orang lain, maka tangan-tangan yang iri akan menyambarnya. Di sana ada orang-orang iri. Biasanya orang iri ini kalau kita buat baik kepada dia, dia agak sedikit melunak. Tapi kalau kita nggak punya hubungan baik, dia seperti petir, seperti geledek yang akan menyambar diri kita dengan bahaya. Kata penulis, hawa nafsu, musuh-musuh akan menguasainya. Kalau kita nggak punya hubungan baik. Dan kita lihat di zaman Nabi SAW, Nabi walaupun dimusuh oleh orang-orang kafir Quraisy, satu sisi mereka bersikap baik kepada Nabi. Karena apa? Karena Nabi dalam muamalah kepada mereka dengan amanah, dengan jujur. Punya hubungan baik. Bahkan sebagian di antara mereka belum beriman tapi melindungi Nabi. Karena ada relasi yang baik antara Nabi dengan mereka. Jadi kita sesoleh apapun di masjid, setaat apapun di madrasah, sesoleha apapun di rumah, tapi kalau kita tidak punya hubungan harmonis dengan masyarakat atau dengan teman atau dengan orang sekitar, maka keburukan mereka akan mungkin menimpa kita. Maka ini penting, muamalah yang baik. Kata beliau, sehingga kalau orang tadi hasad kepada dia, sehingga kenikmatannya tidak selamat dan waktunya dimiliki dan waktu yang dimilikinya menjadi keruh. Kalau orang hasad kepada kita, nikmat kita bisa hancur. Waktu yang kita miliki bisa ribet, tidak menjadi waktu luang, menjadi waktu yang kok nggak selesai-selesai ya kerjaan. Kok jadi ini dan jadi itu? Karena ada orang-orang yang dengki. Gimana cara mengcovernya? Kata penulis, jalin muamalah yang bagus dengan mereka. Lakukan sikap keharmonisan. Jika dia saling harmonis, maka dengan keharmonisan dia bisa menang terhadap para musuhnya dan terlindungi dari orang yang iri. Jadi saya sebutkan tadi di awal, kalau orang pun memusuhi kita, tapi kita baik kepada dia, dia akan tetap segan. Dia juga akan malu minimal kepada kita. Sehingga kenikmatan selamat dan waktu yang dimiliki menjadi bersih. Meskipun masa sedang keruh, keselamatan sedang berbahaya. Mungkin waktu itu konflik terjadi. Terjadi kekacauan di daerah dia. Tapi orang tidak akan menyakiti dia karena orang tahu ini orang baik. Ini orang supel, ini orang peduli. Nah, tapi seaman apapun sebuah tempat, kalau kita dikenal sebagai orang yang tidak harmonis kepada orang lain, pasti kita menjadi sasaran bahaya dan keburukan orang lain. Kemudian di sini beliau sebutkan, Ibnu Juraid, kata beliau, Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atha dari Jabir. Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atha dari Jabir. Hadisnya hadis yang hasan. Nabi bersabda, kata Nabi SAW, al-mu'minu alifun ma'lub. Seorang mukmin tersebut adalah seorang yang harmonis.
dia mudah bergaul, dan juga enak diajak bergaul. Artinya orang suka dengan dia. Wala khaira fi man la ya'lab wala yuhlab. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan pada diri seorang yang tidak harmonis. Orang tidak nyaman dengan dia, maka orang ini nggak baik. Ini orang yang tidak baik. Kata Nabi SAW kemudian, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ingat ya, kalau kita harmonis kepada orang lain, secara manusiawi, secara takdir yang Allah ciptakan, secara susunan alam yang Allah setting, orang akan tetap berbuat baik kepada kita, walaupun dia sebenarnya benci kepada kita karena kita sudah ambil simpati dari dirinya. Ya, bahkan musuh pun menjadi menghormati, orang yang mencaci menjadi tidak berani, walaupun dia tidak muji mungkin, tapi dia tidak berani mencaci. Kenapa? Karena kita punya kebaikan dan harmonis dalam menyikapi dirinya. Maka berusaha kita se-introvert apapun kita, sepemalu apapun kita, berusaha untuk menjadi orang yang harmonis dengan menghitung maslahat dan mafsadatnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan, kata beliau di sini, diriwayatkan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Innallaha ta'ala yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, meridhoi 3 hal dari kalian. Ada 3 hal yang Allah ridhoi dari kalian. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah benci 3 hal pada diri kalian. Ada 3 sifat yang Allah, kalau ada pada diri kita, Allah ridho. Ada 3 sifat pula kebalikan yang itu kalau ada pada diri kita, Allah benci. Apa kata Nabi? Adapun sifat yang Allah ridho adalah yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Allah ridho kita bertauhid kepadanya. Ini penting, pegang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu. Perhatikan ini. Dan yang kedua, Allah ridho kepada kalian agar kalian bersatu dengan tali Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan ajaran Rasul, bersatu, tidak bercerai-berai. Ini Allah ridho yang kedua. Yang ketiga yang mendatangkan ridho Allah adalah wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Yaitu adalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dari kalian adalah kalian menasehati pemimpin yang memimpin kalian. Ini 3 hal ini kalau dilakukan maka mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab mendatangkan ridho. Tentunya bukan terbatas 3, tapi hadis ini menyebutkan 3. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakrahu lakum. Adapun apa yang Allah benci dari kalian, yang qila wa qol, katanya, gosip. Ini Allah benci. Katanya ini loh, katanya gitu loh. Anda dengar dari ini gitu loh, dan seterusnya gitu loh. Ini Allah tidak suka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kathratus su'al, banyak tanya atau banyak minta. Banyak tanya, banyak minta, banyak hutang, ini juga masuk. Allah tidak suka. Wa idha'atul mal, dan yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta adalah menggunakan harta dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan maslahat untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwa Allah, di antara yang Allah suka dari kita adalah bersatu. Kita harmonis, itu Allah suka. Kita bersikap supel kepada orang lain, itu Allah suka. Makanya kadang kita ketemu orang lain, kita disalamin, assalamualaikum. Kadang kita nggak kenal siapa yang nyalamin kita ini. Tapi langsung kita jawab apa? Waalaikumsalam, ahlan, apa kabar? Pura-pura nanya, rumahnya di mana ya? Padahal memang tidak kenal sebelumnya. Berusaha untuk harmonis. Apalagi kalau ternyata di sekitar kita tersebut orang yang sulit dalam hidupnya. Kita nggak bisa kasih dia beras, kita nggak bisa kasih dia makan, kita nggak bisa kasih dia uang. Tapi ingat, yang lebih penting bagi mereka kesusahan adalah perhatian. Perhatian. Saya tanya kepada ibu-ibu ini. Ini tapi kan kalau fitrah manusia udah salah, dia akan jawabnya akan beda. Tapi ini Anda ngetes, ini fitrahnya masih bagus nggak orang sini? Yaitu mana yang lebih suka? Suami ngasih
3 kali lipat dari biasanya. Tetapi dia kalau pulang sibuk dengan handphone, kalau apa-apa pasti pegang handphone, diajak ngomong pegang handphone, atau suami yang ngasih seperti biasa atau seadanya. Tapi ketika diajak bicara, seperti bukan suami, seperti bestie di luar suami lah. Artinya akrab banget. Kira-kira mana yang lebih menenangkan jiwa? Ya, karena ada perhatian dari suami. Jadi orang-orang sekitar kita kadang nggak bisa kasih dia duit, nggak bisa kita kasih dia beras, nggak bisa kita kasih dia gaji. Tapi dengan kita peduli, subhanallah, dia akan lebih ingat ini jamaah. Dia akan lebih ingat ini. Maka di sini kemudian kata penulis, semua itu adalah anjuran Nabi SAW untuk saling mencintai. Orang Arab berkata, barang siapa yang sedikit jumlahnya, maka dia hina. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Contohnya, kita berhadapan, misalnya nih, ibu-ibu ngumpul, ibu-ibu reuni misalnya, teman SMP atau teman SMA. Kalau sewaktu sekolah dulu teman kita cuma itu aja, kira-kira pas ngumpul itu asyik nggak kita? Misalnya nih, kita SMA, ngumpul reuni sama teman-teman SMA. Ya, sementara saat SMA kita cuma ada 3 teman dari sekian puluh orang. Kira-kira pas reuni asyik nggak itu? Enggak, kita ngerasa dicuekin, kan begitu? Padahal kita teman satu angkatan. Kenapa? Karena ketika kita bersama mereka, kita tidak harmonis dengan semua mereka. Sehingga ini orang kok acaranya reuni, tapi kok saya dicuekin, merasa hina kita. Atau sekarang kita sebagai orang yang berusaha untuk mengikuti jalan kebenaran di lingkungan yang tidak kenal sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, merasa seperti dihinakan oleh masyarakat. Karena mereka melihat apa? Kita sedikit. Melihat kita sedikit. Contohnya ada ormas besar di negeri kita, melihat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Jumlah kita sedikit. Sama pasukan perang ketika berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, maka pasukan yang lebih besar ini akan menganggap hina pasukan yang lebih kecil. Maka di sini ibu-ibu, sekali lagi kita harus berusaha menjaga keharmonisan karena maslahatnya akan kembali kepada kita. Kadang kita punya ego dalam muamalah, yaitu ya nggak masalah saya nggak dideketin orang lain, orang nggak mau temenan sama saya nggak masalah, yang penting saya baik-baik saja. Saya tidak mengatakan kita harus larut seperti orang yang merupakan kawan kita, merupakan teman duduk kita, enggak. Tapi kita harus pilih-pilih teman. Tapi ingat, kepada semua orang berbuat baiklah. Agar kalau dia ada orang baik, semakin cinta dia sama kita. Kalau dia tadi orang buruk dengan kita buat baik kepada kita, dengan kita buat baik kepada dia maksudnya, maka dia menjadi simpati dan menghindarkan mudorot yang tadi dia rencanakan jadi nggak jadi. Ini penting. Nah, kalau kita ada sifat harmonis kepada orang lain, insya Allah kita jadi baik. Musuh nggak berani karena kita peduli bahkan sama musuh. Ya, kita bahkan peduli sama musuh. Gimana dia menyakitin dia? Oh, saya musuhan sama orang itu, tapi dia selalu baik sama saya. Walaupun saya benci sama dia, tapi saya tidak akan berbuat buruk pada dia. Karena harmonis tadi. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang penting dalam kehidupan yang harus kita miliki. Hal penting dalam kehidupan yang harus kita miliki. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Sekali lagi mohon maaf tidak maksimal saya tiba-tiba pagi hari ini. Walaupun setiap saat saya rasa saya tidak pernah maksimal karena kekurangan ilmu dan bekal, tapi sekali lagi hari ini lebih kurang fokus dadakan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.